Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Om, hati-hati dalam melangkah dan melompat. Jangan seperti ini. Pesan Om, hati-hati dalam melangkah. Jangan terbawa emosi dan jangan serakah. Serta empati harus dibanyakin dan memaklumi kesulitan teman. Jangan seperti cerita ini. Ada sebuah kisah naas yang dialami seorang guru honorer di Kediri. Semuanya berawal dari uang cepet 100.000 sebagai jatah hubungan esek-esek, jeruk makan jeruk, sampai endingnya berubah jadi kasus besar dan viral karena latar belakang percintaan laki sama laki, dan akhirnya menimbulkan penyesalan besar bagi kedua pelaku. Sebelum ke cerita, silakan disubrek dulu. Aris Sugianto, 34 tahun, asal desa Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aris merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Aris tumbuh kayak anak laki-laki lain pada umumnya. Berteman dengan sesama laki-laki, suka main bola, layangan, dan suka mancing ikan. Bukan mancing keributan atau huru-hara. Karena Aris sejak kecil merupakan anak yang sopan, tidak bandel, walaupun juga bukan anak yang berprestasi, pintar bergaul sehingga punya banyak teman di masa kecilnya. Termasuk teman yang bernama Aziz Prakoso, 23 tahun. Aziz adalah teman yang biasa membantunya di warung, yang nanti akan ada hubungannya dengan kasus ini. Tahun 2003 setelah lulus SMA, Aris mendapat tawaran kerja di Malaysia. Di sana dia bekerja di sebuah rumah makan. Setelah merantau 12 tahun, di tahun 2015 Aris balik ke Indonesia. Bertepatan waktu itu dia berumur 30 tahun. Aris kembali ke kampung halamannya dan tinggal di desa Ringinrejo, Kediri bersama orang tuanya. Dia juga mulai membuka usaha nasi goreng dan makanan Malaysia. Sejak dia balik dari Malaysia, Aris ngalami banyak perubahan. Sikapnya jadi kemayu, agak feminin, kayak cewek. Dia juga secara diam-diam suka sama lelaki. Tetapi hal ini tidak diketahui siapapun, termasuk Aziz yang merupakan temannya. Aris dan Aziz berteman seperti biasa. Aris memulai usaha rumah makan dengan menyewa sebuah warung yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Dia kelola sendiri warungnya karena di warung ini juga ada kamarnya, jadi kadang Aris ini nginap dan istirahat di situ. Walau kadang dia pulang juga ke rumah ibunya yang tak begitu jauh dari warungnya. Terkadang Aziz temannya sering juga main ke warung, sekedar menemani dan bantu-bantu. Sampai di sini belum ada yang aneh. Semua situasi masih normal. Tapi di sisi lain saat itu Aris secara diam-diam mulai berusaha nyari pacar laki-laki. Tapi bukan Aziz yang dia incar. Karena Aziz normal, Aris juga sama sekali nggak nunjukin gelagat tidak normalnya ke Aziz. Aris mencari pasangan lelaki untuk memuaskan hasratnya. Menggunakan sebuah aplikasi semacam aplikasi mencari jodoh. Tapi khusus untuk gay. Dan dari aplikasi inilah di tahun 2018, dia kenalan dengan Budi Hartanto, 28 tahun, seorang guru honorer. Budi Hartanto tinggal dengan orang tuanya di Blitar. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Bapaknya kerja di pabrik susu sebagai karyawan. Sedangkan ibunya bekerja sebagai ART di rumah tetangga mereka. Tapi Budi ini cukup berpendidikan dan pekerja keras. Karena sejak dia lulus kuliah dari salah satu universitas yang ada di Malang, dia mengabdi sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar yang ada di kota Kediri. Dia adalah seorang guru yang disenangi anak muridnya. Karena ikhlas mendidik, ditambah dia juga humoris dan sering menghibur anak-anak muridnya. Di luar sekolah, Budi juga dikenal sebagai penari tradisional dan juga dancer profesional. Kegiatan yang sudah dia tekuni sejak dia masih remaja. Budi dan timnya sering mendapat tawaran untuk mengisi acara di beberapa event. Sampai dia pun membentuk sanggarnya sendiri dengan menyewa bangunan ruko di dekat kawasan Gor Jayabaya yang ada di kota Kediri untuk latihan dan kursus menari.
Di sanggarnya dia membuka kafe kecil-kecilan yang biasanya di waktu senggang dipakai nongkrong Budi bersama teman-teman penari dan juga murid menarinya. Di titik ini, Budi bisa dibilang cukup sukses, bahkan dia bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Tapi, Budi ini saat itu ternyata tanpa diketahui orang-orang terdekatnya suka sesama lelaki. Karena inilah diam-diam Budi mulai menggunakan aplikasi khusus gay untuk mencari jodoh. Dan dari sinilah di tahun 2018, Budi akhirnya kenal dengan Aris, yang akhirnya mereka mulai ketemuan berdua. Dan mulai beberapa kali begituan, tanpa diketahui orang-orang di sekitar mereka. Setiap mereka begituan, biasanya Aris selalu membayar Rp100.000 ke Budi yang sebagai jatah, yang sepertinya sudah merupakan perjanjian mereka berdua. Beberapa kali mereka ketemuan di warung Aris. Sampai Ajis juga kenal dengan Budi. Tapi Ajis sama sekali nggak tahu soal hubungan terlarang antara Budi dan Aris. Aris mengira Budi hanya teman biasa Aris. Karena dasarnya Ajis juga bukan tipikal teman yang kepoan. Jadi dia nggak pernah nanya dan juga jarang nimbrung kalau Budi datang apel ke warungnya Aris. Karena biasanya Budi datang ke warung di jam 10 malam setelah warung tutup. Yang mana nanti di warung ini jugalah kasus naas pun terjadi. Setelah kurang lebih setahun hubungan mereka berjalan, di Selasa 2 April 2019 adalah hari yang benar-benar mencekam untuk Budi. Di hari itu, Budi masih beraktivitas seperti biasa. Jam 8 pagi dia berangkat mengajar di SD. Sepulang sekolah sampai jam 2 siang, dia sempat makan siang di Kediri Mall dengan teman-teman sesama guru. Setelahnya, Budi berpamitan pulang kepada teman-temannya dan langsung pulang ke rumah untuk istirahat. Malamnya Budi pamit ke orang tuanya untuk latihan nari di sanggar. Tapi, sebenarnya disitulah Budi ini terakhir kali pamit dengan orang tuanya. Karena itu terakhir kali orang tuanya melihat dia hidup. Setelah itu Budi langsung ke sanggarnya untuk latihan sampai jam 10 malam. Setelah selesai latihan, Budi pamit lagi ke teman-teman penarinya untuk pergi sebentar. Yang katanya nggak lama, karena setelah itu dia bakal balik lagi. Kepada teman-temannya, Budi tidak menyebutkan dia pergi kemana. Karena Budi pergi ke warungnya Aris untuk happy-happy. Aris malam itu menggunakan motor Scoopy sendirian. Ketika sampai, Aris baru saja menutup warungnya. Bertepatan saat itu ada Aziz di depan warung sedang bermain HP. Budi langsung masuk ke kamar Aris, dan disitulah mereka seperti biasa bermain kuda-kudaan. Setelah selesai, Budi minta uang jatah 100.000-nya. Tetapi sayangnya saat itu Aris tidak punya uang karena warungnya sedang sepi pelanggan. Ternyata Budi nyolot, nggak terima, dia marah-marah. Aneh, happy-happy berdua, enak-enak berdua, minta bayaran, pakai nyolot lagi. Saat itu Aris ini sedang tidak punya uang, intinya dia tidak bisa memberi 100.000 seperti biasanya. Sampai mereka bertengkar. Awalnya pertengkaran mereka masih terkontrol, sampai akhirnya menimbulkan kegaduhan karena Budi berteriak-teriak. Bisa dibayangkan, kalau Boti lagi tengkar, suaranya biasanya lebih rame dari emak-emak yang lagi ngomelin bocah. Kericuhan mengundang Aziz yang sedang di depan masuk ke dalam kamar. Dia berusaha melerai pertengkaran Aris dan Budi. Aziz menegur Budi untuk diam dan tidak teriak-teriak karena sudah malam. Khawatir mengganggu warga sekitar, tapi di sini Budi tidak terima. Iki bukan urusanmu, awakmu nggak ngerti, kata Budi dan malah menampar Aziz. Karena menganggap Aziz ikut campur masalahnya. Aziz yang kaget malah balik memukul Budi dengan emosi. Emosi Budi kini beralih ke Aziz. Budi mengambil sebuah bendo atau golok pendek yang biasanya untuk memotong daging, yang kebetulan berada di kursi kayu yang ada di sampingnya. Segera dia berusaha menebaskan bendo atau golok itu ke arah Aziz. Aduh, segitu emosinya dirimu, Bud. Untungnya tebasan bendo bisa dihindari oleh Aziz. Segera terjadi perebutan bendo antara Aziz dan Budi. Aziz berhasil merebut bendo dari Budi. Setelahnya dia langsung membalas, menebas balik Budi dengan bendo atau golok tersebut. Aris yang ada di situ bukan melerai atau menolong. Dia malah memegangi tangan Budi. Aziz kembali membacok leher korban yang terus berteriak-teriak.
sampai hingga akhirnya Budi diam, tidak bergerak lagi dengan keadaan yang mengenaskan. Setelah Budi terdiam, Aziz dan Aris yang seolah-olah tiba-tiba tersadar dari emosinya, mereka mulai panik. Mereka kebingungan dan berpikir keras apa yang harus mereka lakukan, karena mereka takut ditangkap polisi dan dipenjara karena sudah menghabisi orang lain. Aris langsung kepikiran untuk membuang tubuh Budi malam itu juga dengan menggunakan koper. Kendalanya, karena sudah malam, mereka bingung. Mereka memeriksa saku Budi dan menemukan uang sebesar Rp600.000 di dalam dompetnya. Mereka membagi dua uang itu. Setelahnya, Aris pulang ke rumah orang tuanya dengan menggunakan motor Budi dan bilang ke ibunya kalau ada seorang yang memerlukan koper dan membelinya seharga Rp200.000. Awalnya Aris ingin memberikan uang 200.000 itu, tapi dia berubah pikiran dan batal memberikannya dengan alasan uangnya dipakai untuk kebutuhan warung. Ibu Aris tidak mempermasalahkan hal tersebut tanpa curiga sama sekali. Segera setelahnya Aris kembali ke warung dan di saat yang sama Aziz sedang membersihkan bekas-bekas kejahatan mereka, berupa bercak-bercak cairan merah yang berceceran di lantai. Mereka akhirnya berusaha memasukkan tubuh Budi ke koper tadi. Karena kopernya terlalu kecil dan tubuh Budi tidak muat dimasukkan, mereka kebingungan dan akhirnya Aris memisahkan kepala Budi dari tubuhnya supaya tubuhnya muat dimasukkan ke koper itu, sedangkan kepalanya dibungkus di kresek hitam. Setelah semuanya beres, malam itu mereka langsung berangkat membawa koper dan kresek tadi menggunakan motor Scoopy milik Budi. Awalnya mereka muter-muter untuk mencari tempat yang aman. Setelah berjam-jam mereka akhirnya membuang koper tadi di semak belukar di bawah jembatan desa Karanggododang yang ada di wilayah Blitar yang berjarak 6 km dari warung Aris. Mereka lanjut untuk mencari tempat lain. Kresek berisi kepala akhirnya mereka buang di bantaran sungai yang ada di desa Bleber yang berjarak sekitar 11 km dari titik sebelumnya. Setelah itu mereka langsung buru-buru balik ke warung untuk membersihkan warung dan memastikan semuanya bersih dan aman. Setelah semua dianggap beres, mereka pulang ke rumah masing-masing. Motor, dompet, dan tas milik Budi dibawa oleh Aris dan dimasukkan ke dalam sebuah kresek hitam. Sampai di rumah, Aris beristirahat dengan cemas pastinya, karena teringat dengan apa yang barusan mereka lakukan. Keesokan paginya, Aris membakar dompet, pakaian, dan tas milik Budi di depan rumahnya. Ibunya sempat merasa aneh karena tidak biasanya Aris ini membakar sampah. Apalagi ibunya tahu kalau ternyata yang dibakar bukanlah sampah. Tetapi lagi, ibunya tidak banyak bertanya tentang hal tersebut. Besoknya di hari Rabu 3 April 2019, dua warga desa Karanggododang yang sedang membersihkan kawasan semak rumput yang ada di bawah jembatan desa kaget karena mereka menemukan satu koper hitam yang mencurigakan. Ketika didekati, berbau amis menyengat. Ketika mereka lebih mendekat, terlihat kaki manusia menyembul dari resleting koper itu. Mereka takut dan langsung melapor ke RT dan warga desa serta polsek setempat. Tak lama kemudian polisi mulai berdatangan. Setelah polisi membuka koper, disitulah semua kaget karena koper itu berisi tubuh lelaki tanpa kepala dan juga tanpa pakaian serta identitas. Polisi langsung mengirim pihak penyelidik untuk menyelidiki identitas lelaki itu dan apa yang sudah terjadi. Temuan ini menghebohkan dan meresahkan seluruh warga, bahkan sampai menghebohkan seluruh Indonesia. Karena di hari itu juga langsung menjadi liputan berita di TV. Aris di rumahnya sempat menonton berita ini dengan ibunya. Ibunya merasa kalau koper hitam di siaran berita mirip dengan kopernya. Aris saat itu sebenarnya sudah resah, tetapi tetap berusaha tenang di hadapan ibunya, supaya ibunya tidak curiga. Yang memang saat itu ibunya masih belum berpikir kalau pelakunya adalah Aris, anaknya sendiri. Tubuh lelaki tanpa identitas itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Mardi Waluyo Blitar, Jawa Timur, yang akhirnya identitasnya berhasil terungkap dari sidik jarinya. Polisi langsung menghubungi keluarga Budi untuk menginformasikan soal temuan ini. Saat itu seluruh keluarga Budi, terutama bapak dan ibunya, syok, kaget dan histeris mendengar kabar ini. Keluarga langsung mendatangi rumah sakit. Sedangkan pihak penyelidik masih terus mencari di mana keberadaan kepalanya.
Di sisi lain, seluruh teman-teman Budi kaget mendengar soal kabar ini. Bahkan beberapa hari setelah temuan tubuh Budi, beberapa teman Budi sempat memimpikan Budi yang minta tolong. Seolah Budi sedang meminta tolong ke mereka untuk kepalanya agar bisa ditemukan, agar bisa dimakamkan dengan layak. Aris dan Ajis yang makin hari makin panik karena kasusnya sudah jadi pembicaraan dan pemberitaan di mana-mana. Aris mengajak Ajis untuk melarikan diri sejauh-jauhnya dengan cara berpencar. Tapi karena Aziz yang nggak tahu harus kemana, akhirnya dia hanya melarikan diri ke rumah saudaranya yang masih berada di kawasan Kediri. Sedangkan Aris kabur keluar kota ke rumah saudaranya yang ada di kota Ngawi, Jawa Timur. Karena masih merasa tidak aman, Aris pamit ke saudaranya untuk berangkat ke Lampung menggunakan bus dengan alasan ada keperluan di Lampung. Polisi yang sudah mengetahui pelaku dari tempat terakhir HP Budi aktif dan titiknya berada di warung Aris, mendeteksi keberadaan Aris dari keterangan saudaranya. Tanggal 11 April 2019, Aris akhirnya berhasil ditangkap saat bisnya sedang melewati jalanan Tegal Parang Setiabudi, Jakarta Selatan. Setelahnya Aris langsung dikirim ke Jawa Timur untuk proses lebih lanjut. Karena bukti sudah banyak mengarah, Aris pun tidak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatan kejinya. Disinilah akhirnya baru terungkap kalau ternyata Aris dan Budi punya hubungan spesial. Hubungan cinta sesama operator, dan yang pasti dengan latar belakang percintaan sejenis ini makin menghebohkan masyarakat NKRI. Aris juga mengaku ini semua dia lakukan dengan satu temannya yang bernama Aziz. Sampai akhirnya Aziz ditangkap di tempat kerabatnya di Kediri. Mereka menunjukkan tempat, mereka membuang kepala Budi sampai akhirnya kepala ditemukan. Namun saat itu polisi sempat melumpuhkan Aris dengan timah panas karena katanya dia mencoba melarikan diri. Saat konferensi pers, Aris menangis dan minta maaf ke keluarga Budi. Dia mengaku kalau sebenarnya tidak berniat menghabisi Budi dan dia masih sayang dengan Budi. Keluarga korban berharap mereka berdua bisa dihukum seberat-beratnya. Akhirnya setelah menjalani persidangan di tanggal 4 November 2019, mereka berdua dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian pada korbannya. Jadi mereka ini tidak melakukannya berdasarkan rencana. Dari kasus ini apa pembelajaran yang bisa kita petik? Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.